Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Panggirawiti lang kumbungo ceceka panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum. Lu aja leh. Assalamualaikum leh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Yoms. Yoms. Halo. Podcast Malam Kliwon kembali lagi di sini bersama teman-teman Kliwon semuanya. Kita bercerita tentang kisah-kisah horor yang sudah dikirim oleh teman Kliwon semuanya di Google Form yang ada di Instagram @podcastmalamkliwon. Yoi, saat ini kita sudah berhasil menambah playlist. Nggak cuma cerita dari teman Kliwon dan horror viral, Betul. tapi juga ada Malam Kliwon Vlog. Betul, Malam Kliwon Vlog. Terus juga kalau teman-teman ngikutin Instagramnya, gua nggak tahu nih video ini kapan tayang. Kalau harusnya sih sudah tayang ya. Kita sedang menjalankan kuis di Instagram. Di episode 100 itu kita ngasih satu kuis. Isinya adalah tebak minuman yang kita minum waktu malam itu. Betul. Clue-cluenya udah dikasih Udah ada di Instagram. dan hadiahnya nggak tanggung-tanggung. Voucher GoPay senilai Rp300.000. Saldo GoPay itu langsung ditransfer. Langsung ditransfer. Kalau bisa menjawab dengan tepat dan Betul. presisi. Yes, jadi memang kita memberikan ke teman-teman tuh yang main berbeda lah gitu. Yoms. Ya yang horor amat tapi ya begitulah gitu, deket aja gitu sama lau-lau pade. Termasuk di Malam Kliwon Vlog ya. Tujuannya tuh kita pengen ngasih lihat sisi lain selain kita tag tuh. Betul. Apa sih yang dilakukan, apa sih yang Bimo lakukan, apa yang gue lakukan, kayak apa sih kita orangnya. Itu kelihatannya di Malam Kliwon Vlog. Ya vlog tuh gimana sih? Ya Esensi vlog. Esensi vlog, bro. Kayak si Nestor kan sempat kita WhatsApp-WhatsAppan kan dulu kan. Sama bener. Aduh, tadi tuh gue mau ngomong apa ya, Nu? Oh iya, teman-teman, kabar baik nih buat teman-teman. Apa nih? Sampai detik ini sih mungkin 70% kita akan produksi merchandise. Yo, volume 2 berarti. Lagi on progress Lagi on sekarang. progress. Jadi doakan aja prosesnya lancar. Desainnya cepat jadi, Betul. produksinya juga cepat jadi. Betul. Ditunggu aja ya. Betul. Yap, siap. Oke. Masuk ke cerita nih. Mau yang dari lu dulu? Ini buat Spotify aja deh. Oke. Dia tim Spotify apa tim YouTube ya? Ya udah dari lo dulu berarti, sembari gue tanya. Oke, kita ke cerita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat Bang Bimo dan Bang Danu. Apa kabar Bang? Semoga Baik. sehat selalu. Baik terus. Amin. Sebut aja nama saya Zayan. Zayan, baru punya bayi nih kemarin nih. Sama Gigi Hadid. Malik kali ah. Sebut aja nama saya Zayan. Saya mau berbagi sedikit kisah horor yang pernah saya alami ketika saya masih tinggal di rumah lama saya. Oke. Semua kejadian ini terjadi dalam rentang waktu ketika saya masih duduk di bangku SMP hingga SMA. Ketika itu saya masih tinggal di sebuah kota di Jawa Timur yang terkenal dengan adanya pabrik pupuk dan semen terbesar di Indonesia. Mantep. Singkat cerita, kala itu orang tua saya mempunyai usaha bengkel mobil. Bengkel ini berdiri tepat di tepi jalan raya yang sangat ramai karena lokasinya dekat dengan pabrik pupuk dan juga pasar di kota kami. FYI, jalan ini tuh termasuk jalur Jalan Anyer Panarukan yang dibangun oleh Dendels. Bangunan bengkel ini memang bukan milik kami,
Orang tua menyewa dari teman akrabnya yang sudah dianggap seperti saudara sendiri. Sebagai gambaran, bangunan bengkel ini terdiri dari 2 lantai dengan pintu bengkel menggunakan pintu rolling door, di mana lantai 1 bagian depan digunakan untuk bengkel. Lalu ada sebuah kamar, dapur, dan di bagian belakang terdapat kamar mandi dan sumur yang lokasinya tepat di depan kamar mandi. Sedangkan di lantai 2 hanya berupa 2 kamar yang masing-masing digunakan sebagai kamar tidur orang tua dan kamar tidur anak, yaitu saya dan adik laki-laki saya. Di belakang rumah terdapat satu parit yang lebarnya sekitar 2 meter dengan kedalaman 1 meter. Kanan kirinya adalah rumah kos buruh pabrik. Ukuran bengkel orang tuaku ini memang tidak terlalu besar, tapi pada waktu itu bisa dibilang bengkel mobil paling rame. Pelanggannya kebanyakan dari karyawan pabrik pupuk. Di kalangan karyawan pabrik tersebut, nama bapak bisa dibilang sangat populer, terutama buat mereka yang punya mobil. Langsung ke inti cerita. Yang akan saya ceritakan adalah 3 kejadian yang memang saya alami sendiri, dan menurut saya itu yang paling berkesan. Kejadian pertama terjadi ketika saya masih SMP atau sekitar tahun 98. Ketika itu saya sedang tidur malam seperti biasanya. Tiba-tiba saya merasa tubuh ini seperti buka mata aja gak bisa. Tapi anehnya, meski mata saya tertutup, tapi saya merasa bisa melihat kondisi kamar. Saya melihat ada adik saya di samping. Saya berusaha pegang tangan adik saya buat bangunin, tapi gak bisa. Karena badan saya benar-benar gak bisa digerakin. Perasaan saya campur aduk waktu itu, antara takut, bingung, dan panik. Paginya saya sempat cerita sama ibu, dan ibu bilang, "Oh, itu tindihan nak, udahlah gak apa-apa," gitu. Lalu selang beberapa hari kejadian itu terulang lagi. Tapi kali ini ketika tindihan, saya melihat seperti ada bola api yang berusaha untuk mendekat dan masuk ke tubuh saya. Dan otomatis dengan kondisi tubuh yang tidak bisa bergerak, saya berusaha untuk menghalau bola api itu dengan susah payah. Ketika saya halau, dia mundur, tetapi ketika saya lengah, maka dia akan kembali mendekat. Hal ini terus berulang hingga menguras tenaga saya. Syukurlah ketika saya merasa sepertinya sudah kehabisan tenaga, bola api ini menghilang. Selama beberapa hari saya sempat merasa takut saat akan tidur malam. Trauma kalau hal itu terulang lagi, tapi alhamdulillahnya kejadian itu nggak terjadi lagi. Kejadian kedua terjadi ketika saya kelas 3 SMP atau sekitar tahun 99. Saat itu saya tidur agak sore, sekitar jam 7 malam saya udah mulai tidur. Gak lama setelah saya tidur, saya terbangun karena merasa ada yang aneh. Dan benar aja, ketika bangun, ternyata saya dalam kondisi setengah telanjang. Celana saya terlepas. Saya lihat jam masih pukul 9 malam. Dengan kondisi marah dan jengkel, saya pakai celana saya kembali dan pergi ke kamar ortu yang ada di sebelah. Saya masuk ke kamar orang tuanya ya, dan langsung bilang ke bapak, "Bapak ngapain celana aku dilepas?" gitu. Tahu saya terlihat benar-benar marah, ibu pun ikut marahin bapak. Saya marah ke bapak karena biasanya yang suka jahil atau iseng di rumah itu bapak. Bapak terlihat bingung dan dia pun bilang, "Sumpah bukan aku," gitu. Ketika saya ngelihat ekspresi wajahnya, saya sadar kalau bapak ini jujur atau serius nggak melakukannya. Terlihat dari mimik wajahnya yang benar-benar bingung dan nggak ada sedikit pun ekspresi tersenyum di wajahnya. Oke lah, saya akhirnya balik lagi ke kamar buat lanjutin tidur. Dalam hati saya bilang, sialan nih dikerjain lagi. Oke. Serem banget. Kejadian ketiga terjadi ketika saya SMA kelas 1. Waktu itu sore sekitar jam 5.
bapak dan ibu pamit keluar entah mau kemana. Jadi di rumah cuma berdua sama adik laki-laki saya. Kesempatan nih, mumpung ortu kami keluar, kami bisa main PS di kamar orang tua. Dan kebetulan hari itu ada 2 orang temen yang janjian mau main ke rumah habis maghrib. Habis maghrib teman saya pun datang. Mereka bawa motor sambil boncengan, dan mereka saya ajak masuk. Motornya pun diparkir di dalam bengkel. Setelah itu saya ajak mereka naik ke lantai 2 buat main PS bareng adik saya. Kami pun akhirnya asik bermain PS berempat. Saat kami sedang asik bermain, terdengar pintu rumah kebuka. Taulah gimana pintu rolling door kalau dibuka, suaranya kayak gimana. Jelas sekali suaranya terdengar. Lalu ada suara motor dan bunyi klakson 2 kali. Itu ciri khas bapak banget, kalau pulang pasti bunyiin klakson itu. Temanku pun nanya, "Nggak apa-apa nih kita main PS di sini?" Saya pun menjawab, "Nggak apa-apa, udah lanjut," gitu. Wajar temanku nanya. Mereka khawatir ortuku datang, jadi nggak bisa istirahat di kamar karena ada mereka. Nggak berselang lama, terdengar suara ibu memanggil adikku. Jelas sekali suaranya. Bahkan temanku nih mengingatkan aku dan adik. Dia bilang, itu dipanggil tuh." Karena yang dipanggil adikku, aku pun menyuruh adikku turun. Tapi adikku bilang, dipanggil apa? Nggak ada yang manggil katanya. Allahu Akbar. Apaan tuh? Oh, notif WhatsApp. Oh. Mana tadi? Oh ya. Aku pikir karena dia terlalu asik main PS, mungkin jadi nggak denger. Ya sudahlah, aku yang akhirnya ngalah buat turun. Saat sudah di bawah, aku pun mencoba mencari orang tuaku nih. Aku coba cari di kamar yang ada di lantai 1, tapi nggak ada. Lalu coba ngeliat ke depan di ruang bengkel, dan ternyata di situ cuma ada motor temanku. Aku bingung lah, ternyata orang tuaku belum pulang. Sorry. Ya udah, aku akhirnya kembali ke atas dan bertanya ke 2 temanku untuk memastikan. "Kalian tadi dengar kan ada suara motor dan ibuku manggil?" Mereka jawab, "Iya dengar. Kenapa?" Aku pun bilang, "Orang tuaku belum pulang ternyata." Wah, mereka pun kaget. Seketika mereka meletakkan stick PS dan berhenti bermain. Terlihat ada ketakutan di wajah mereka dan mereka sempat mau pamit pulang. Tapi aku bilang, "Nanti aja, nunggu orang tuaku pulang sekalian pamit." Padahal dalam batinku lumayan lah buat jaga rumah nih, ada temen. Gak lama kemudian orang tuaku bener-bener pulang dan temanku pun langsung pamit. Suatu hari aku ngobrol-ngobrol sama karyawan bengkel orang tuaku. Namanya N. Entah gimana awal mulanya, tiba-tiba dia cerita tentang rumah itu. Bagaimana dia pernah ditampakin sama penunggu rumah itu, yang paling sering ketika selesai mandi. Saat buka pintu kamar mandi, dia melihat ada sosok cewek pakai baju putih berambut panjang sedang duduk di bibir sumur. Yang mereka lihat sosoknya cantik, gak nyeremin. Biasanya dia akan senyum dan habis itu menghilang. Dia bilang semua karyawan bengkel udah pernah ditampakin sama sosok ini. Dia juga bilang, enak kalau aku katanya gak bakal ditampakin. Ya aku tanya dong, loh kenapa bisa begitu? Iya, soalnya udah pernah ditemuin bapakmu. Terus intinya bapakmu bilang tolong jangan ganggu keluarga saya. Saya di sini niat kerja cari nafkah buat keluarga saya. Silakan kamu tinggal di sini. Saya nggak akan ngusir kamu. Tapi ya kamu jangan pernah nampakin diri di depan keluarga saya. Setelah aku pikir-pikir emang bener sih. Aku dan adekku emang nggak pernah ditampakin sama makhluk ini. Paling gangguannya cuma sekedar suara panggilan yang meniru suara bapak dan ibu. Mungkin bapak nemuin sosok ini setelah kejadian aku marah gara-gara ditelanjangin itu. Karena setelah itu nyaris gak ada lagi gangguan ekstrim yang aku alami. Mungkin hanya sekedar suara-suara saja dan itu sudah biasa buat aku.
Sekian bang cerita saya. Terima kasih sudah dibacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, seger. Penghuni bengkel bro, Kok bisa begitu ya? dipelorotin ya. Rese ya. Rese deh. Baru kali ini gue ada godaan di Plorodin. Tapi biasanya kalau udah di level tertarik banget, bisa tuh kayak gitu-gitu tuh. Digerayangin, disetubuhin. Nah itu tuh yang masih gua belum habis pikir. Emang nggak bisa dipikirin sih hal-hal ginian. Itu Mas Ari Lasso dulu pernah cerita kan, Apa nih? waktu dia lagi di kota tempat dia manggung lah, Oh, di hotel iya. itu. Dipeluk itu kan dia kan. Iya. Kayak gitu-gitu tuh. Mungkin jadi lagu kali ya. Gimana tuh? Peluklah di. Oh itu mah Alexa. Alexa. Ayo, lagu apa yang ada kata peluknya? Peluk tubuhku. Ya. Noah. Ayo, lu gimana katanya dari perusahaan musik terbesar di dunia? Merah. Mana coba, ayo peluk apa peluk coba. Apa ya? Tadi Alexa udah. Ayo. Peluklah diriku dan Itu Oh, Alexa sama juga. aja. Sama Ayo. dong. Ayo, tahu nggak nih? Pada lagu apa yang liriknya ada peluk? Ada peluknya. Awah. Nggak dapat gua. Masa biasanya kalau ada peluk kata-kata Cium. berikutnya genggam tuh. Oh, bukan cium ya. Ya, peluk. Peluk dan cium. Hangatnya. Analah untukmu. Yeah. Wah, Dapat kan? Melo Guslow. emang peluk dan cium. Peluk dan cium hanyalah untukmu. Oh iya. Oh, Asmuni. Goblok lu Danu. Udah Danu. Ih, Danu. Ih. Goblok ih. Gua- Bimo